Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kelompok kami yaitu kelompok 8 akan mempresentasikan contoh media yang akan kami buat, yaitu media papan MP3. Yaitu dimana MP3 ini singkatan dari min, median, dan modus. Jadi di sini kami akan membahas materi statistika. Tujuan dari dibuat media ini yaitu untuk memudahkan pemahaman siswa tentang konsep statistika, yaitu konsep min, konsep modus, dan konsep median. Sebelum kita menjelaskan terlebih dulu, kita mengenal bagian-bagian dari papan MP3 ini. Nah, di media papan MP3 ini terdapat bangun-bangun ruang ada 3, yaitu bangun ruang yang berwarna coklat yang bernilai 0,01 satuan. Bangun ruang yang berwarna biru bernilai 1 satuan, sedangkan bangun ruang berwarna merah bernilai 0,1 satuan. Nah, tadi kan kita sudah kenalan sama bangun-bangun ruang yang ada di medianya ini. Sekarang kita kenalan sama medianya, yaitu di media tersendiri, yaitu dimana di sini tersedia 9 sekat, yaitu sekat A, sekat B, sekat C, sekat D, sekat E, sekat F, sekat G, sekat H, sekat I. Yang dimana kegunaan 9 sekat ini yaitu untuk menyimpan kubus yang berwarna biru, kubus yang berwarna merah, dan kubus yang berwarna coklat. Oke, tadi kan kita sudah mengenal medianya. Sekarang sebelum masuk ke contoh soal, terlebih dahulu kita mungkin mengetahui dulu apa itu pengertian dari min, modus, dan median. Min itu adalah jumlah data dibagi banyaknya data, sedangkan modus adalah banyaknya data yang sering muncul, dan median adalah nilai tengah ketika datanya telah diurutkan. Baik, sekarang kita akan masuk pada contoh soal tentang modus. Contohnya yaitu misalnya di sini data nilai ulangan harian siswa yaitu 2, 3, 4, 4, 5, 3, 6, 4. Tentukan berapakah nilai modusnya. Oke, tadi kan sudah dijelaskan bahwa kubus yang berwarna biru itu memiliki nilai 1 satuan. Jadi untuk mendapatkan nilai 2 ini, kita memasukkan 2 buah kubus yang berwarna biru pada sekat yang pertama ini. Mungkin kalau akan lebih jelasnya itu kita bisa menggunakan medianya secara langsung sehingga siswa bisa akan mudah mengerti. Tetapi karena di sini kan kita baru merancang media yang akan kita buat, dan di sini mungkin pula kita terkendala karena saat ini kita sedang menghadapi wabah yaitu COVID-19. Jadi di sini kita akan menggambarnya saja. Semoga bisa dimengerti. Kita akan menggambar 2 buah kubus pada sekat yang pertama untuk data 2. Dan selanjutnya seperti sekat data 3 pada sekat B dan seterusnya. Nah, kita di sini sudah selesai menggambar untuk memasukkan data-data nilai ulangan harian siswa ini pada masing-masing sekat. Tadi kan sudah dijelaskan modus itu apa. Modus adalah banyaknya jumlah data yang sering muncul. Kira-kira dari data selisih frekuensi ini yang terbanyak yang mana coba? Yang pertama itu kita lihat nilai 2. Nilai 2 itu hanya terdapat 1. Sedangkan nilai 3, 1, 2. Nilai 3 ada 2. Sedangkan nilai 4, 1, 2, 3. Dari data ini sudah kelihatan yang mana modusnya. Modus dari data tersebut ini adalah yang bernilai 4. Jadi modusnya adalah yang bernilai 4. Oke, pada kali ini kita akan membahas tentang min atau rata-rata. Misal kita di sini mempunyai data 1, 2, 3, 4, 5. Berapakah nilai rata-ratanya? Pertama di sini kita akan memasukkan kubus 1 ke sekat yang pertama. Dengan cara kita akan menggambarnya. Dan begitu pula dengan data 2 ke sekat B, serta seterusnya. Oke, kita sudah selesai menggambar
masing-masing kubus pada masing-masing sekat berdasarkan datanya. Karena pembahasan kita sekarang itu tentang min atau rata-rata, maka tujuan kita saat ini yaitu untuk merata-ratakan. Yuk kita rata-ratain. Untuk memudahkan kita di sini untuk merata-ratakannya, yaitu jika salah satu kubus pada sekat di sini saya pindahkan ke sekat yang lain, maka kubus yang dipindahkan tersebut saya akan beri tanda silang berwarna merah. Di sini kita akan memindahkan kubus kelima ini, salah satu kubus kelima ini ke sekat yang pertama. Dan kita akan memberi tanda silang berwarna merah pada sekat yang kelima, salah satu kubusnya. Artinya dia sudah tidak berada lagi pada sekat yang kelima. Dan selanjutnya kita akan memindahkan salah satu kubus pada sekat keempat pada sekat kedua. Dan kita akan memberinya tanda silang pada salah satu kubus di sekat keempat. Apakah pada gambar ini sudah rata? Dan ternyata belum, masih ada salah satu kubus yang harus kita pindahkan ke sekat yang pertama ini agar menjadi rata. Kita akan gambar terlebih dahulu kubusnya. Dan kita beri tanda silang pada salah satu kubus. Nah, coba kita hitung dulu nilai rata-ratanya. 1, 2, 3. Jadi pada data 1, 2, 3, 4, dan 5 ini rata-ratanya itu adalah 3 karena masing-masing sekat memiliki rata-rata 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara memperoleh median menggunakan media M3 kami. Pertama-tama kita harus mengetahui dulu apa itu median. Median adalah nilai tengah dari data yang sudah diurutkan. Misalkan di sini diberikan data 2, 7, 3, 5, dan 4. Maka langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu mengurutkan data ini dari yang terkecil ke yang terbesar. Diurutkan berarti 2, 3, 4, 5, 7. Langkah selanjutnya yaitu memasukkan bangun ruang ke setiap sekat yang mewakili 2, 3, 4, 5, dan 7. Data pertama itu 2, maka memasukkan bangun ruang sebanyak 2 yang bernilai 1 satuan ke sekat yang pertama. Terus 3, kemudian 4 bangun ruang dimasukkan, kemudian 5, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terus bagaimana cara melihat mediannya? Median itu karena kan tadi diketahui bahwa median itu nilai tengah dan ini data adalah data ganjil, maka mediannya itu berada pada ini sekat yang ketiga. Mediannya berada di sekat yang ketiga yaitu 4. 1, 2, 3, 4. Maka median dari data mediannya itu sama dengan 4. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara memperoleh median dari data yang genap. Misalkan di sini diberikan data 7, 3, 2, 5, 7, 3, 2, 5, dan 3 dan 6. Terus langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu mengurutkan data ini dari data yang terkecil ke yang terbesar. Maka diurutkan 2, 3, 3, 5, 6, 7. Langkah selanjutnya yaitu kita memasukkan bangun ruang ke setiap sekat, dan banyak dari bangun ruang itu sama dan banyaknya data-data yang ada.
Pertama 2, berarti kita memasukkan bangun ruang sebanyak 2 ke sekat yang pertama, terus 3 ke sekat yang kedua, terus 3 juga ke sekat yang ketiga, 5 ke sekat yang keempat, 3, 4, 5, 6 ke sekat selanjutnya, 5, 6, terus 7 sekat yang ke-6. Nah, terus selanjutnya kita melihat karena kan di sini datanya genap, berarti ke tempat dari median itu berada pada data ke-3 dan ke-4. Maka kita harus mencari rata-rata dari data ke-3 dan data ke-4. Maka kotak di sekat yang ke-4 kita pindahkan 1 ke sekat yang ketiga. Terlihat bahwa median dari data ini adalah 4. Dari mana 4? 4 adalah rata-rata dari kedua sekat ini, sekat ketiga dan sekat keempat. Berarti mediannya adalah 4.